Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Salsa Wirdaningsi dengan NPM 6120025. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan mengkaji kasus dari mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan beberapa teman saya, yaitu Salsabila Isnandia Tiara Ramadanti dengan NPM 6120014, Rika Nurmeilasari dengan NPM 6120016, Deira Septiani dengan NPM 6120020, Ika Putri Lestari dengan NPM 6120024, dan saya Salsa Wirdaningsi dengan NPM 6120025, lalu Nur Fadila dengan NPM 6120029, Reza Nurul Aulia dengan NPM 20036, Reni Anggraeni dengan NPM 20049, Silpa Ayania dengan NPM 20054, Rifa Apriliani dengan NPM 20056. Nah, baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan materi dan pengkajian kasus, lalu penjelasan yang lainnya. Kasus yang akan dikaji oleh kelompok kami yaitu kasus 1 dengan kasus wanita berusia 16 tahun dengan G1 P0A0 hamil 9 bulan datang ke rumah sakit dengan keluhan tekanan darah tinggi 180/110. Mules-mules belum dirasakan, keluar cairan banyak dari jalan lahir belum dirasakan. Gerak anak masih aktif, pasien tidak mengeluhkan nyeri kepala hebat ataupun pandangan kabur. Dan hasil lab protein urin positif 2. Dugaan diagnosa menurut kelompok kami, wanita ini mengidap preeklamsia. Lalu selanjutnya definisi preeklamsia adalah kelainan multi organ spesifik pada kehamilan ditandai dengan terjadinya hipertensi, edema, dan protein urinnya tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya. Sedangkan gejalanya biasanya muncul setelah kehamilan usia 20 minggu menurut Obgymnasia 2009. Preeklamsia adalah kelainan pada masa kehamilan dalam persalinan atau nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang, bukan timbul akibat kelainan saraf, dan di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsia. Baik, selanjutnya preeklamsia dibagi menjadi 2, yaitu preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Pada preeklamsia ringan, tekanan darah 140/90 atau lebih yang diukur pada posisi berbaring, terlentang atau kenaikan diastolik 15 atau lebih atau kenaikan sistolik 30 atau lebih, cara pengukuran sekurang-kurangnya pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak pemeriksaan 1 jam atau sebaliknya. Lalu yang kedua, edema umum pada kaki, jari tangan, dan muka atau kenaikan berat 1 kilo atau lebih per minggunya. Dan yang ketiga, protein urinia kuantitatif 0,3 gram atau lebih per light, kualitatif 1 positif atau 2 positif pada urin kateter atau mainstream. Dan yang kedua ada preeklamsia berat. Yang pertama, bila salah satu di antara gejala atau tanda ditemukan pada ibu hamil, sudah dapat digolongkan preeklamsia berat. Tekanan darah 160/110 atau lebih, protein urinia lebih dari 3 gram per liter, oliguria yaitu jumlah urin kurang dari 400 cc per 24 jam, lalu adanya gangguan sebral, gangguan penglihatan, nyeri kepala dan rasa nyeri pada epigastrium, lalu terdapat edema paru dan sianosis, lalu enzim hati meningkat dan disertai ikterus, lalu pendarahan pada retina, dan trombosit kurang dari 100.000 per mililiter. Etiologi. Apa yang menjadi penyebab preeklamsia dan eklamsia sampai sekarang belum diketahui.
Tetapi preeklamsia dan eklamsia hampir secara eksklusif merupakan penyakit pada kehamilan pertama atau nulipara. Biasanya terdapat pada wanita masa subur dengan umur ekstrim, yaitu pada remaja belasan tahun atau pada wanita yang berumur lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, ada patofisiologi. Beberapa teori yang diduga berkaitan dengan kejadian preeklamsia yaitu ada iskemia plasenta, general vasospasm, abnormalitas hemostasis, diikut dengan aktivasi sistem koagulasi, kerusakan endotel vaskular, abnormalitas nitric oxide, NO, dan metabolisme lipid, aktivasi leukosit, serta perubahan sitokin yang berkaitan dengan resistensi insulin. Pada kehamilan dengan preeklamsia, respons plasentasi pembuluh darah ibu tidak adekuat. Perubahan pembuluh darah hanya ditemukan pada segmen desi-2 arteri uteroplasenta, sedangkan segmen myometrium arteriole spiralis terus menunjukkan karakteristik muskuloelastiknya, sehingga sangat responsif terhadap pengaruh hormon. Selanjutnya ada diagnosis, yang pertama hipertensi, yang kedua trombositopenia, yang ketiga insufisiensi ginjal, keempat gangguan fungsi hati, kelima edema paru, dan yang keenam timbulnya onset gejala neurologis. Selanjutnya masuk ke pencegahan. Pemberian antioksidan vitamin C dan E dianggap tidak efektif. Suplementasi kalsium mungkin berguna pada populasi dengan asupan kalsium yang rendah. Aspirin dosis rendah yaitu 60-80 mg dapat dimulai pada akhir trimester pertama, mungkin sedikit mengurangi risiko preeklamsia. Selanjutnya masuk ke pengkajian kasus. Dan yang pertama ada identitas klien. Terdiri dari nama Nyonya P, usianya 16 tahun, pendidikan terakhirnya sekolah dasar, pekerjaannya ibu rumah tangga, agamanya Islam, dan beralamat di Cianjur. Serta ada nama suaminya yaitu Tuan O, pendidikan terakhirnya sekolah menengah atas, dan pekerjaannya sebagai buruh tani. Selanjutnya yaitu keluhan utama. Keluhan Nyonya P di sini yaitu pusing, lemas, tekanan darah tinggi. Baik, selanjutnya yaitu anamnesis. Yang pertama ada data subjektif, yaitu ibu mengeluh sering merasa pusing dan badan terasa sangat lemas meskipun ibu merasa istirahatnya cukup. Baik, selanjutnya data objektif. Nah, data objektif adalah data hasil observasi klien yang ditulis oleh tenaga kesehatan. Adapun hasil data objektif dari kasus tersebut yaitu keadaan umum. Pasien mengalami kesadaran dengan komposmentis. Adapun tanda-tandanya seperti vital tekanan darah pada pasien itu 180/10. Nadinya 88 kali per menit, suhunya 36,50 derajat Celcius, dan respirasinya 24 kali per menit. Kemudian pengukuran tinggi badan dan berat badan. Berat badan pasien yaitu 60 kg, tingginya itu 154 cm, dan lilanya itu 34 cm. Baik, selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada klien dilihat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Adapun hasil pemeriksaan fisik pada kasus tersebut yaitu pada bagian kepala. Pada bagian kepala, rambut berwarna hitam, panjang, dan sedikit ikal. Selanjutnya, tidak rontok, kulit kepala tidak ada ketombe, bersih, dan tidak ada benjolan. Kemudian pada bagian muka. Pada bagian muka, odema tidak ada. Selanjutnya pada bagian mata. Pada bagian mata, mata berbentuk simetris, polip tidak ada, konjungtiva tidak anemis, dan sklera tidak ikteus. Kemudian pada bagian hidung. Pada bagian hidung, hidung berbentuk simetris dan polip pun tidak ada. Selanjutnya pada bagian gigi dan mulut. Pada bagian gigi, bibir basah, lidah merah, gusi bersih,
gigi tidak ada yang cerish. Selanjutnya pada bagian leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya pada bagian payudara. Pada bagian payudara berbentuk simetris. Kemudian keadaan puting susu menonjol. Areola mammae ada hiperpigmentasi. Selanjutnya kolostrum ada dan sudah keluar. Kemudian ada pembesaran payudara dan benjolan tidak ada. Selanjutnya pengeluaran dari vagina. Adanya lendir berwarna putih, kental tetapi tidak berbau, dan bekas luka atau jahitan perineum pun tidak ada. Baik, selanjutnya pada bagian anus. Pada bagian anus tidak ada hemoroid dan anus itu bersifat bersih. Kemudian ekstremitas tangan dan kaki itu berbentuk simetris kiri dan kanan. Kemudian odema pada tungkai bawah ada pada bagian kiri dan kanan. Kemudian varises pun tidak ada. Selanjutnya pergerakan janin. Pergerakan janin pada pasien itu berbentuk aktif. Abdomen pembesar perut sesuai usia dengan kehamilan. Kemudian linea nigra bekas luka operasi pun tidak ada. Varises juga tidak ada. Dilanjut dengan odema pun tidak ada. Kemudian pembesaran kelenjar Bartolini tidak ada dan tinggi pultus uteri itu 31 cm. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus obstetri atau lokalis. Pertama ada abdomen, inspeksi, pergerakan janin ada, pembesaran perut normal sesuai umur kehamilan, bentuk perut memanjang, linea alba atau nigra, linea nigra, striae albicans atau livide, striae livide, bekas luka tidak ada. Lalu ada palpasi, pergerakan janin ada, Leopold 1, TFU 3 jari di bawah prosesus sipoideus, bagian atas teraba bulat, lunak tidak melenting. Leopold 2, kanan teraba datar, keras seperti papan punggung. Kiri teraba bagian terkecil janin ekstremitas. Leopold 3, bagian bawah teraba bulat, keras, melenting, kepala tidak bisa digoyangkan. Sudah masuk PAP. Leopold 4, kedua tangan tidak bisa bertemu, kepala sudah masuk PAP, teraba 3/5 bagian, TFU McDonald 29 cm, TBJ 2790 gram. Dilanjut ada auskultasi, DJJ, spuntum maksimum, kuadran kanan bawah perut ibu, frekuensi 138 kali per menit, teratur atau tidak teratur, teratur. Yang selanjutnya ada pemeriksaan panggul. Kesan panggul ginekoid, distantia spinarum 22 cm, distasia cristarum 32 cm, conjugata externa, boudeloque 118 cm, lingkar panggul 94 cm. Selanjutnya ada anogenital, vulva vagina, kemerahan tidak ada kemerahan, nyeri tidak ada nyeri, pengeluaran per vaginam tidak ada, perineum, bekas luka tidak ada, lain-lain tidak ada, anus, hemoroid tidak ada, lain-lain tidak ada. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berikut untuk memastikan diagnosis. Yang pertama, tes urin untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Yang kedua, tes darah untuk memeriksa fungsi hati, ginjal, dan jumlah trombosit darah. Yang ketiga ada ultrasonografi untuk melihat pertumbuhan janin. Yang keempat, USG Doppler untuk mengukur efisiensi aliran darah ke plasenta. Dan yang terakhir, non-stress test atau NST dengan kardiotografi atau CTG untuk mengukur detak jantung janin saat bergerak di dalam kandungan. Berdasarkan diagnosis dari kasus tersebut, didiagnosis adalah preeklamsia ringan karena klien tidak mengeluhkan nyeri kepala hebat ataupun pandangan kabur dan protein urin +2. Selanjutnya, penata laksanaan.
Pada kasus preeklamsia ringan, tidak membutuhkan tindakan segera jika tekanan darah kurang dari 160 per 110 mmHg, lalu protein urin kurang dari +2 dan atau tidak ada tanda-tanda kejang atau shock jika telah melakukan kunjungan antenatal care selama 2 minggu berturut-turut. Nah, jika pasien telah mengalami shock atau kejang, maka akan dilakukan tindakan segera dengan berkolaborasi dengan dokter dan melakukan tindakan emergensi atau melakukan rujukan. Namun, sebelum melakukan rujukan, tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan pemberian obat MGSO4 pada pasien preeklamsi atau eklamsia sebagai tindakan awal untuk mencegah terjadinya kejang ataupun kejang yang berulang. Lalu selanjutnya rencana tindakan yaitu kehamilan aterem dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Keadaan ibu baik, DDJ dalam batas normal antara 120 sampai 160 kali per menit. Tidak ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Peningkatan berat badan dalam batas normal yaitu 0,45 kg dalam atau per minggu. Selanjutnya, albumin dan odema negatif. Keluhan ibu yang merasakan sakit kepala dan pusing dapat berkurang atau hilang. Tanda-tanda vital normal yaitu tekanan darah 180 per 110 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan respirasi 24 kali per menit. Ini ada rencana tindakan asuhan kebidanan. Pertama, sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap perlu seperti peningkatan tekanan darah, protein urin, dan odema. Selanjutnya, berikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien. Lalu yang ketiga, memberikan health education pada ibu tentang istirahat yang cukup, diet seimbang dalam kehamilan terhadap makanan yang tinggi protein, rendah lemak, dan garam yang tidak perlu. Lalu menjaga personal hygiene dalam kehamilan. Selanjutnya, memberikan pendidikan kesehatan tentang preeklamsia ringan dan cara mengatasi dan memantau preeklamsia ringan. Yang kelima, anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan bayinya. Lalu, ajarkan ibu untuk memantau tanda-tanda terjadi preeklamsia berat, yaitu sakit kepala, rasa nyeri pada daerah perut, penglihatan kabur, mual dan muntah, serta gangguan kesadaran. Selanjutnya, jelaskan pada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan. Lalu, diskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya. Setelah itu, menganjurkan ibu untuk melakukan USG, lalu pemberian obat nifedipin 10 ml 2 kali 1, dan yang terakhir, anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur dan datang kembali untuk memeriksakan kehamilannya. Dan bila ada tanda-tanda bahaya kehamilan, segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, lalu di sini selanjutnya ada implementasi asuhan kebidanan. Pertama, menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan preeklamsia ringan. Lalu memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien. Lalu memberikan health education, memberikan ibu pendidikan kesehatan tentang preeklamsia ringan. Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janin. Lalu menganjurkan pada ibu untuk memantau tanda-tanda terjadinya preeklamsia berat, yaitu sakit kepala, rasa nyeri di daerah perut, penglihatan kabur, mual dan muntah, serta gangguan kesadaran. Selanjutnya, menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya kehamilan. Lalu mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya. Lalu menganjurkan ibu untuk melakukan USG, memberikan obat nifedipin 10 ml 2 kali 1,
Dan yang terakhir, menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur, serta menganjurkan ibu untuk datang memeriksakan kehamilannya. Dan bila ada tanda bahaya pada kehamilan, segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, baik. Setelah apa yang tadi teman saya sampaikan dan jelaskan mengenai pengkajian kasus dan pengertian yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa preeklamsia merupakan kelainan multiorgan spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan terjadinya hipertensi, edema, proteinuria. Pada kasus satu ini, diagnosisnya yaitu preeklamsia ringan. Sampai saat ini, penyebab preeklamsia dan eklamsia belum diketahui, namun biasanya terdapat pada wanita masa subur dan kehamilan pertama. Nah, pencegahan yang biasanya dilakukan yaitu pemberian aspirin dosis rendah, dapat dimulai pada akhir trimester pertama. Namun, jika ibu merasa bahwa dirinya kemungkinan menderita eklamsia, maka segera periksa ke dokter. Dan dokter akan melakukan beberapa tes, yaitu ada seperti tes urin, tes darah, USG, dan lain sebagainya. Setelah apa yang tadi kami sampaikan mengenai pengkajian kasus, pengertian preeklamsia dan yang lain sebagainya, lalu mengenai materi-materi yang lainnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah ikut dalam pembuatan video ini dan berlangsung dengan lancar. Semoga video ini bermanfaat bagi yang lainnya dan bagi kami pembuat videonya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.